Salam Setpis hari ini kembali lagi bahas mengenai transfer pemain ya. Ini memang nggak ada habisnya nih kalau kita ngomongin transfer pemain. Dan hari ini gue akan coba bahas beberapa transfer yang sekarang sedang hot nih, khususnya di EPL ya, khususnya di EPL. Nah, yang pertama gue akan ngomongin tentang striker timnas Inggris Raheem Sterling ya. Nah, menarik karena kenapa? Karena Sterling katanya akan menjadi pemain kedua yang akan dilepas City setelah Gabriel Jesus ya. Nah, katanya City harus merampingkan lini depan mereka untuk mengakomodir kedatangan Haaland dan nanti Julian Alvarez. Nah, cuma yang gua nggak habis pikir ya, Sterling ini kan nggak terlalu bagus nih di 1-2 tahun terakhir, tapi ternyata banyak peminatnya, ya kan? Nah, dan Chelsea katanya jadi tim yang paling serius untuk mendapatkan tanda tangan Sterling. Gue juga heran kenapa Lukaku ya dengan gampangnya ini akan dipinjamkan dan Chelsea lebih memilih untuk mengejar Sterling gitu. Menurut laporan Di Marzio dan Romano, kabarnya Sterling dibanderol dengan harga 45 juta pound oleh City dan Chelsea sudah menawar 30 juta pound tapi ditolak dan kabarnya Chelsea siap racing up the bid ya. Jadi gue kaget juga sebenarnya Chelsea ngejar Sterling gitu. Nah, karena kalau kita lihat ya, Sterling ini kan tipe pemain winger gitu dan dalam skemanya 3-4-3-nya Tuchel ya, ini nggak pakai seorang winger atau pemain sayap ya. Nah, memang cenderung kalau Sterling datang ya, ada beberapa kemungkinan sebenarnya ya. Ya tentu ini sebenarnya jadi suntikan lah pemain untuk Chelsea. Tapi menurut gue sendiri sih Chelsea ini sebenarnya nggak terlalu perlu sih ya, nggak terlalu perlu Sterling. Tapi gue nggak tahu apakah owner baru ini apa mau memikat pemain-pemain Inggris untuk masuk ke Chelsea dan jangan-jangan mengembalikan Chelsea ke zaman sebelum dibeli Roman ya, yang banyak aroma pemain Inggris gitu. Nah, balik lagi ke Sterling, seandainya dia ke Chelsea, maka Tuchel harus memanfaatkan kehadiran dia dengan mungkin merubah formasi ya. Ya, mungkin Sterling ini kan sudah fasih banget ya main di IPL dan rasanya nggak perlu waktu untuk adaptasi lagi. Dan menurut catatan gua, Sterling udah memainkan lebih dari 300 laga di IPL dan membuat lebih dari 100 gol ya. Dan usianya sebenarnya dalam usia peaknya pemain bola ya, 27 tahun. Dibilang muda enggak, dibilang tua masih jauh gitu ya. Tapi tadi seperti gue sebutkan di awal bahwa performa Sterling sebenarnya udah mulai menurun. Dan banyak sebenarnya suara-suara dari fans City yang menginginkan kan memang Sterling dijual gitu ya. Dan Pep juga nggak memasang Sterling menjadi pilihan utama ya, dan lebih diturunkan saat melawan tim-tim kecil. Nah, tapi masalahnya apa iya Chelsea rela ngeluarin 45 juta pound ya untuk ngedatangin Sterling ya. Sementara kita tahu kemarin Rudiger, Christensen ya, ini dilepas secara free transfer dan Lukaku rasanya juga tinggal menunggu waktu untuk dipinjamkan dengan harga 10 juta pound ya ke Inter. Rasanya menurut gua ya pembelian Sterling ini kurang tepat. Nah, tapi gue sendiri nggak tahu apa isi kepalanya manajemen Chelsea sehingga bisa menawar Sterling dengan harga yang menurut gua untuk pemain yang jarang dipasang ya lumayan walaupun nggak semahal Nunes atau Haaland gitu ya. Tapi tetap saja ini kan pengeluaran ya dan City, PSG ini juga rasanya harus benar-benar memaksimalkan bursa transfer musim panas ini gitu. Nah, tapi ada satu sisi yang
bilang dari dalam diri gue bahwa tadi yang pertama gue sebut bahwa kemungkinan Sterling didatangkan karena faktor dia adalah pemain Inggris, ya. Mungkin owner baru mau mengambil simpati bahwa untuk mendatangkan pemain-pemain Inggris lagi ke klub, gitu ya. Nah, kita lihat aja nanti ya apakah Sterling akan berlabuh ke klub lain, apakah dia akan ke Chelsea, walaupun menurut gue sendiri itu kurang tepat. Nah, yang kedua, gue akan ngomongin pemain Denmark Christian Eriksen ya. Kita tahu Eriksen saat ini sedang menikmati kembalinya dia bermain bola di EPL bersama Brentford, dan penampilannya menurut gue sih luar biasa untuk seorang pemain yang baru pulih, baru kembali bermain gitu ya, dan kontraknya habis 30 Juni besok karena hanya memang short term ya. Dan Eriksen menyatakan bahwa dia siap kembali ke top level ya setelah dulu kasus insiden jantungnya di Euro 2020. Nah, setengah musim ini di Brentford ya, Eriksen berhasil mencatatkan penampilan 11 kali dengan 1 gol dan 4 assist, dan memang salah satu pemain yang banyak create chances untuk Brentford gitu. Kita tahu saat ini ada beberapa klub yang mengincar Eriksen ya, ada 2 Manchester City dan United ya, dan kalau Eriksen ke United akan ada hal menarik lainnya di mana akan ada duet Bruno Fernandes dan Christian Eriksen yang sama-sama punya role yang kurang lebih mirip lah ya gitu ya. Nah, belum lagi ada di United ada Donny van de Beek yang mungkin nanti di eranya Ten Hag akan lebih sering main gitu ya. Nah, ada isu juga yang menyebutkan bahwa Eriksen sebenarnya lebih nyaman tinggal di London tapi gitu ya. Apakah ini kode bahwa Eriksen akan kembali ke pangkuan Conte gitu ya, dan pangkuan Tottenham di mana memang Eriksen pernah membela dan punya kontribusi besar di sana gitu ya. Nah, kita tahu dulu Eriksen tampil lebih dari 200 laga bersama Spurs ya, dan memang puluhan gol dan asisnya tercipta di White Hart Lane. Nah, plus tadi gue bilang kehadiran Conte di Spurs mungkin akan menambah peluang Eriksen untuk berlabuh di Spurs. Nah, kita lihat aja nanti apakah Eriksen memutuskan untuk pindah ke London atau ke Manchester ya. Nah, tapi sebenarnya apakah klub-klub top Eropa ini nggak takut bahwa Eriksen akan kembali mengalami kejadian yang nggak diinginkan, atau paling nggak struggle untuk fit ya dalam kondisi fisik yang prima ketika kita tahu EPL punya jadwal yang luar biasa padat gitu. Kalau kita ingat zaman dulu kita pernah punya Nwankwo Kanu ya, kemudian ada Daley Blind ya, Daley Blind yang memang memiliki keadaan serupa sama Eriksen. Daley Blind kita tahu pasang katup jantung juga dan akhirnya main di Eredivisie bersama Ajax, saya balik lagi gitu. Nah, gue nggak tahu deh kalau di EPL dengan tensi yang luar biasa ya, kalau kita ngomongin kemarin uji cobanya Eriksen di Brentford setengah musim, it works. Tapi gue nggak tahu kalau dia pindah ke MU atau City atau Spurs ya, yang punya tuntutan tinggi. Kita tahu di Inter ya, sewaktu Eriksen tampil bersama Conte di awal-awal memang dia juga nggak diturunkan reguler sebagai starter ya gitu. Jadi sering sebagai pelapis juga, walaupun pada akhirnya Eriksen mulai dapat kepercayaan gitu. Nah, gue nggak tahu dia akan pilih Spurs klub lamanya atau dia akan coba tantangan baru di Manchester gitu. Nah, yang ketiga yang akan gue bahas adalah back Liga Italia ya, itu Milan Skriniar ya. Nah, Milan Skriniar ini pemainnya Inter Milan ya, yang cukup menampilkan permainan yang baik selama beberapa musim terakhir. Dulu kalau gue nggak salah Skriniar ini dari Sampdoria ya.
kemudian dibeli Inter dan akhirnya jadi trio back yang cukup oke di Serie A bersama Bastoni dan Stefan de Vrij. Nah, kita tahu bahwa Inter dalam 2-3 tahun terakhir dalam kondisi finansial yang kurang baik, ya, sehingga kemungkinan di bursa transfer musim panas ini harus melepas beberapa pemainnya untuk kembali menyeimbangkan neraca keuangan. Nah, ada beberapa pemain memang yang paling santer adalah Alessandro Bastoni, ya, yang diincar beberapa klub di IPL juga termasuk Spurs. Nah, tapi Skriniar ini juga menjadi incaran beberapa klub IPL gitu. Nah, dan peluangnya untuk dijual Inter juga cukup terbuka karena kita tahu tahun lalu juga Inter mengorbankan Romelu Lukaku untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Nah, dan rona-ronanya bisa kejadian karena Inter sudah semakin dekat untuk mendatangkan bek Torino, ya, Gleison Bremer yang jadi bek terbaik Serie A di musim kemarin. Skriniar sendiri selama di Inter dia berhasil membawa Inter memenangkan beberapa trofi seperti Coppa Italia, Super Italian Cup, termasuk Scudetto, ya, di musim lalu gitu. Nah, di 2 musim lalu maksud gua. Nah, Skriniar musim ini juga tampil hampir dalam semua laga Inter, ya. Walaupun dulu di awal kepelatihan Conte kalau gua nggak salah itu sempat tidak terlalu menjadi andalan gitu, ya. Sempat digantikan perannya tapi kemudian akhirnya balik lagi gitu kan. Nah, klub yang mengincar Skriniar ini adalah yang paling santer adalah PSG gitu, ya. Nah, tawaran pertama sebesar 50 juta euro itu udah ditolak oleh manajemen Inter karena harga yang dipatok adalah 70 sampai 80 juta euro untuk Skriniar. Nah, itu ukurannya besar ya untuk Serie A, ya. Nah, tapi maksud gue kenapa sih PSG begitu berniat ngedatengin Skriniar? Karena di lini belakang PSG saat ini sebenarnya ada Marquinhos, ada Kimpembe, ya, yang juga penampilannya sih dibilang wow nggak juga, tapi maksud gua cukup lah gitu, ya. Nah, dan PSG ini kan masih dalam perhatian otoritas sepak bola terutama mengenai financial fair play, ya. Nah, apakah di sisi permainan apakah sebenarnya PSG melihat ada kekurangan di sisi pertahanan mereka, ya, untuk mendatangkan Skriniar. Tapi maksud gue kenapa yang didatangin Skriniar gitu, ya. Nah, dan Inter juga udah matok nilai yang cukup tinggi sebenarnya buat Skriniar 70-80 juta euro. Yang menurut gue sih ini keuntungan dalam kesempitan sebenarnya. Karena Inter ngelihat bahwa yang nawar adalah PSG sih, ya. Yang nawar ada PSG. Sebenarnya kalau yang nawar nggak PSG mungkin harganya bisa di bawah itu menurut gue. Dan kita tahu Inter punya BP Marotta di belakang layar yang memang seringkali berhasil menjual atau mendatangkan pemain dengan keuntungan komersil. Menarik kita tunggu, ya, sebenarnya apakah PSG ini bisa mendatangkan Skriniar dan menyanggupi permintaannya Inter, atau justru gue dengar juga Skriniar diincar beberapa klub IPL termasuk Manchester United. Ya, jadi di bursa transfer musim panas ini banyak yang akan terjadi, ya, yang menurut gua ada yang pas, ada yang enggak, ya. Tapi kita akan ikuti terus dan kita tunggu nanti di 1-2 bulan ini, ya, siapa pemain yang akhirnya betul-betul pindah, siapa klub yang akhirnya benar-benar beruntung atau yang sebenarnya ya menurut gua sih nggak urgent amat lah, ya. Ya, semoga nggak ada kejadian lagi kayak klub yang beli 2 kali pemain dan akhirnya lepas lagi. Oke, mungkin demikian ulasan dari gua. Sampai ketemu di edisi Setpiece selanjutnya. Salam Setpiece. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpicer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway, ya bro, ya.